Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini, dan saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan pemberian subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan penayangan saya masalah menguak misteri keberadaan Pantai Selatan dan juga misteri Kanjeng Ratu Kidul. Saya waktu itu kedatangan tamu. Dia bilang merasa terganggu setelah ada temannya yang meninggal beberapa hari yang lalu, kira-kira sekitar 3 hari yang lalu. Dia bilang selalu terganggu karena teriakan seseorang yang meninggal tersebut. Setelah itu saya tanyakan dengan seseorang tadi. Dia bilang kalau dia selalu mendengarkan jeritan tangisan temannya tadi. Saya tanya, 3 bulan atau lebih, kurang lebihnya, dia pernah ke tempat keramat di mana dan di mana saja. Beliau menjawab bahwa beberapa bulan yang lalu dia berada di Pantai Selatan, di mana tempat tersebut memang terkenal angker dan terkenal misteri. Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat saya. Saya berkonsentrasilah kepada teman saya tadi. Setelah dia 1 hari kemudian, dia masih merasakan suara-suara tangisan temannya tadi. Saya tanya suaranya arahnya dari mana. Dia bilang dari Pantai Selatan, dari arah selatan. Terus saya kontaklah ke Pantai Selatan. Waktu di Pantai Selatan, saya mendengarkan suara tangisan dan sambat-sambat seseorang yang terjepit di batu yang besar tersebut. Setelah itu dia menangis kesakitan bahwa dia sesambat-sambat terus-menerus. Setelah itu dia minta tolong supaya saya untuk mengangkat batu yang besar tersebut. Terus singkat cerita, batu tersebut berhasil terlepas dari orang tersebut. Setelah dia bangun, dia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya yang diberikan pada saya. Setelah itu dia menceritakan bahwa dia dalam keadaan sakit, seperti dalam keadaan mimpi. Dia diajak seseorang yang sudah mengenal dia. Dia suruh mengikuti ajakan dia. Dia dibawalah ke Pantai Selatan tersebut. Setelah di Pantai Selatan, orang tersebut terus mengikuti perjalanannya. Sampai di situ dia tidak melihat kalau batu itu batu yang bisa buka nutup sendiri. Setelah dia masuk ke situ, temannya tadi tahu-tahu sudah menghilang dan dia langsung kejepitlah di batu besar tersebut. Setelah terjepit di batu besar tersebut, dia menangis terus selama beberapa hari sampai
jasadnya dikuburkan. Dia masih tetap meronta-ronta di situ minta pertolongan. Karena batu itu belum waktunya membuka, batu tersebut tidak bisa membuka. Setelah saya buka dan dia sadar, dia langsung merangkul saya dan dia bilang bahwa dia posisinya sekarang bagaimana. Terus saya bilang begini, ini wilayah pantai selatan, saya harus kontak batin dengan Kanjeng Ratu pantai selatan. Terus tidak lama saya berkontak batinlah dengan Kanjeng Ratu. Setelah itu Kanjeng Ratu muncul bersama Mbok Ratu juga. Setelah beliau datang, beliau menanyakan kepada saya, putuning son kaki sira tumeka ing papan kene ana wigati apa kaki, dene sira karo raya-raya tumuju ing papan kene tanpa taliworo. Inggih Kanjeng Ratu, kula menika midhangetaken suwantenipun menika rensang ingkang asesambat menika kados pundi Kanjeng Ratu, gandeng menika wilayah paduka, kula nyuwun petunjuk lan ugi nyuwun palilah kados pundi pamrayoginipun Kanjeng Ratu. Ya mengkene ya ngger gandeng iki wilayah ingsun lan iki uga kewajiban ingsun ing papan kene. Mangertiya kaki menawa ing papan kene iki sayetine kraton ingkang indah, iki regoling istana kaki, iki sing diarani watu sela matangkep, coba waspadakno kaki. Setelah itu saya melihat keadaan di situ seperti istana yang megah besar sekali. Jadi pintu yang berbentuk batu tadi sebetulnya adalah watu sela matangkep, atau kalau zaman sekarang rolling door, karena bisa membuka menutup sendiri. Jadi orang yang terjepit tadi terjebak seperti terjebak rolling door karena dia mengikuti teman yang kemungkinan sengaja dijepitkan di situ. Setelah Kanjeng Ratu bilang begitu dan saya melihat keadaan istana yang begitu, saya diajaklah masuk ke dalam istana tersebut. Di dalam istana tersebut beliau mengatakan kalau orang ini memang tidak salah, dia mengikuti orang yang mengajak, tetapi sayangnya dia tidak waspada bahwa yang mengajak itu akan menjebaknya di sini. Itu saya juga nggak tahu kalau tidak kamu kontak ke sini. Maka saya mengasih solusi, ngasih jalan keluar supaya ini badan halus ini kamu bawa ke keluarganya apa siapapun yang disayanginya. Terus saya nanya sama orang tersebut, dia pilih kembali ke keluarganya dan kepingin mendampingi keluarganya karena dia sayang dengan keluarganya dan juga tidak mungkin bisa hidup kembali karena badan wadaknya udah dikuburkan. Setelah itu saya bawalah dia langsung berubah wujud seperti nur, kayaknya bola pingpong. Saya genggam dan menyatu dengan diri saya. Setelah itu singkat cerita, saya dalam alam lain, saya ketemulah keluarganya dia. Setelah itu ada anak yang dia sayangi, saya pegang ubun-ubunnya. Terus saya doa begini, rogomu ya ragaku, badanmu ya badanku, tanganmu ya tanganku, sikilku ya sikilmu,
suaraku ya suaramu, dadi sekor kersane Kang Maha Kawasa. Setelah itu nur tadi masuk ke dalam badan anak tersebut. Setelah itu nur yang ada di dalam badan anak tersebut menangis dan langsung merangkul kepada saya. Setelah dia merangkul kepada saya dan mengucapkan terima kasih bahwa dia sudah menolong mengembalikan ke keluarganya. Biarpun badan wadaknya sudah tidak ada, tapi dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, dia sudah senang. Akhirnya setelah itu saya kembali juga ke badan wadak saya. Beginilah pengalaman saya menguak misteri keberadaan Kerajaan Pantai Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa klik komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya selalu update info terbaru video selanjutnya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin.